Halo semua, selamat datang lagi di Danipu Channel. Di video kali ini saya akan coba sharing tentang tips dan trik cara merawat dan memelihara maru yellow centarum. Oke, buat kalian yang belum subrek dulu sekarang dengan klik subrek dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di depan saya ini udah ada cana maru yellow centarum. Ini kipan saya sendiri, kipan udah lama. Pertama kali keep atau pelihara ini ukuran 15-16 cm dan sekarang udah ukuran 24-25 cm. Pas pertama kali pelihara, untuk warna dan bunga ini belum kelihatan banget. Warna masih pucat, cabung juga belum ada. Tapi untuk bar itu udah kelihatan. Walaupun belum jelas, tapi udah kelihatan sih coraknya kanan kiri itu ada berapa. Kalau ukuran 15-16 itu masih normal, jadi ukuran segitu tuh warna dan cabungnya tuh emang belum keluar. Tapi untuk bar itu udah kelihatan, walaupun barnya itu masih belum jelas, jadi kayak udah kelihatan antara kiri dan kanan tapi nggak terlalu pekat. Dan untuk menta sekarang ini udah maksimal banget, mentanya udah keluar, udah galak. Dari yang dulunya mojok sekarang udah galak banget. Oh ya, untuk kalian yang belum nonton gimana caranya ngeluarin atau melatih mental cana maru, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Di sana udah saya jelasin dan cara bagaimana untuk melatih mental si cana maru ini. Untuk kalian yang baru suka, baru tertarik, baru teracuni oleh ikan cana ini, ada beberapa tips dan trik dari saya yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semuanya yang baru pertama kali keep ikan ini. Tips pertama dari saya, ketika kalian memutuskan untuk memelihara ikan, utamanya ikan cana maru yellow centarum ini, yang harus kalian perhatikan itu dari bar. Karena bar itu dari kecil sampai dewasa tuh nggak akan berubah untuk polanya. Beda dengan ketebalannya. Kalau ketebalannya bisa berubah, tapi untuk pola itu nggak akan berubah dari kecil sampai besar. Nah, dari pertama kalian beli itu barnya harus yang rapi. Usahakan yang rapi antara kiri dan kanan, karena itu akan menjadi modal utama buat ikan supaya ikannya nanti kedepannya bagus. Dan dari bar itu sendiri nanti akan keluar cabung-cabung atau calon bunga yang nantinya akan berubah menjadi bunga. Setiap bar itu akan mengeluarkan bunga. Gimana kalau misalkan ibaratnya gini, ketika barnya rapi, maka otomatis si bunganya juga akan bagus, akan rapi antara kiri dan kanan. Beda dengan bar yang kurang bagus atau misalkan barnya acak-acakan kiri dan kanan, nanti si bunganya juga akan mengikuti barnya acak-acakan juga. Jadi yang modal paling utama itu menurut saya adalah barnya. Warna dan bunga itu bisa dibentuk dan bisa ditreatment. Kalau untuk bar itu nggak bisa. Dari awal, dari kecil sampai besar akan tetap seperti itu. Tips yang kedua, sebelum kalian membeli ikan, kalian wajib menyiapkan terlebih dahulu tank yang nanti akan diisi oleh ikan tersebut. Jangan sampai ikan datang, tanknya baru diisi, kemudian kalian langsung masukin, nanti ikannya stres parah. Minimal 1-2 hari itu si air dalam tank harus kalian endapin dulu. Oke. Kalau misalkan pengen lebih bagus lagi, kalian bisa tambahkan daun ketapang. Daun ketapangnya juga harus yang udah diolah. Kalau misalkan yang sebelum diolah biasanya berminyak banyak banget. Harus kalian olah dulu, kemudian kalian taruh ke tank supaya nanti si kondisi airnya tuh bagus. Kenapa daun ketapang? Karena daun ketapang itu banyak banget manfaatnya, terutama buat ikan cana itu sendiri. Salah satunya itu untuk menstabilkan pH air. pH air sesuai dengan kondisi alam.
Jadi pas nanti ikannya datang, tanknya udah siap, kalian bisa langsung diaklimatisasi dulu 15 menit atau setengah jam, kemudian kalian keluarkan si ikannya ke tank. Nah itu lebih aman buat ikan, lebih aman dan lebih cepat juga ikan beradaptasi di tank tersebut. Supaya ikan kalian cepat beradaptasi, kalian juga bisa menambahkan substrat. Biasanya untuk pemeliharaan ikan cana maru jenis Yellow Centaurum itu bagusnya substrat pasir malang. Kalau menurut saya sih antara merah dan hitam itu sama aja, tapi kebanyakan makanya itu yang merah, katanya sih lebih bagus buat ke warna. Nah untuk substrat kalian bisa tambahkan pasir malang warna merah atau hitam. Kemudian kalian juga bisa tambahkan tanaman air. Untuk tanaman air yang bisa kalian pakai untuk setting tank cana ini, saya saranin tanaman air yang tidak usah memerlukan tambahan gas CO2. Karena untuk meminimalisir perawatannya jadi lebih mudah. Perawatan lebih mudah, biaya juga nggak terlalu mahal, dan si tanaman airnya juga bisa bertahan lama. Banyak jenis tanaman air yang tidak perlu memerlukan gas CO2. Ini saya menggunakan tanaman air jenis kadaka, bisa juga buce, atau misalkan yang sering digunakan itu sirih gading. Nah ini jenis-jenis tanaman air yang tidak usah memerlukan gas CO2, jadi mereka tuh bisa bertahan sesuai dengan kondisi si tanknya itu, alami lah, nggak ada tambahan apa-apa. Selain tanaman air, kalian juga bisa menambahkan background untuk cana maru yellow ini, jenis yellow, bagusnya tuh warna putih. Kalau warna putih ini nanti si warna ikannya tuh terlihat kontras dan terlihat keluar. Untuk warna yellow, varian yellow. Kalau untuk red biasanya saya saranin buat pakai yang hitam, karena ada perbandingan kemarin saya lihat di teman, yang red, varian red menggunakan yang background putih dan hitam, itu bagusan background hitam, warnanya lebih kelihatan merahnya. Dalam memelihara cana maru ini kita tidak usah memerlukan aerator atau gelembung udara, karena si ikan nanti akan mengambil udara sendiri ke atas sehingga tidak memerlukan oksigen dalam air. Jadi penggunaan aerator itu gak manfaat banget. Untuk filter di sini saya menggunakan filter gantung. Cuman penggunaannya juga nggak tiap hari. Gimana kondisi tanknya? Kalau misalkan kondisi tank kalian keruh, baru dinyalain. Kalau misalkan kondisi tank masih dalam keadaan jernih, itu nggak usah dinyalain. Biasanya sekitar 3 atau 4 hari sekali baru saya nyalain. Selain itu, ini filter juga berguna ketika kalian menguras atau membersihkan tanknya. Pengurasan sendiri di sini saya menyarankan untuk tidak membuang air semuanya, maksimal tuh setengahnya. Bagusnya sih 3/4 juga udah bagus. Nanti selebihnya kalian menggunakan filter supaya nanti si airnya jernih lagi. Saya sendiri biasanya membuang airnya tuh paling banyak 1/3. Tekniknya, kalian sebelum mau membuang atau menguras si tank, kalian gosok-gosok dulu kacanya sampai bersih, kemudian kalian buang sedikit. Setelah itu kalian nyalain filter, nanti si air kotor yang ada dalam tank itu ke filter sama filter, kemudian nanti jernih lagi. Paling nanti kalau misalkan masih kurang airnya tambahin sedikit, nggak apa-apa, kayak gitu. Nah yang terakhir, untuk pakan di sini saya menggunakan pakan udang, mau yang kering atau basah sama aja. Pakan itu sendiri disesuaikan dengan ukuran ikannya. Kalau misalkan ukuran ikan kalian masih baby, saya saranin menggunakan jenis cacing-cacingan, bisa cacing darah, cacing beku, cacing beku.
karena untuk ukuran segitu si mulut ikannya itu nggak akan muat untuk misalkan dikasih ulat Hongkong, maggot atau udang, kecuali udangnya yang udah dipotong-potong kecil itu dia masih mau. Tapi kalau ukuran 10 cm ke atas itu udah bisa menggunakan ulat Hongkong, udang kering, udang basah, itu udah bisa. Jadi si mulutnya tuh udah muat kalau untuk ukuran 10 cm ke atas. Udah aman lah, kalau mau dikasih apa-apa juga bisa. Kalian bisa mix dengan maggot, kemudian ada ulat Hongkong, atau misalkan cere atau ikan-ikan kecil, terserah itu mah. Tapi saya saranin sih untuk pakan utama itu kalian udang. Kalau untuk dipuasain sama enggaknya tergantung sama kiper sendiri. Kalau misalkan kalian mau mengejar ukuran, berarti kalian harus push, tapi nanti akhirnya jelek ke warna. Kalau misalkan kalian mau warnanya keluar, kalian bisa dipuasain, diatur pola makannya, jadi nanti biar si warna yang keluar duluan. Ukuran kecil tapi warna udah mantap itu lebih bagus. Nah, ini saya mencoba eksperimen dengan muka saya. Ini si ikan masih mau nggak buat ngedekati atau misalkan berespon. Ternyata berespon, masih galak juga walaupun didekati sama muka saya langsung ini. Wah, udah bener-bener keluar banget ini mentanya. Ikan udah nggak mojok-mojok lagi. Mungkin sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat terutama buat kalian yang baru teracuni oleh Cana Maru ini. Semoga kalian tidak teracuni oleh cana-cana yang lainnya yang masih banyak banget. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi dan bye.